Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 181. Anda harus memindahkannya ke sini, dan Senior Sie pasti akan melakukan langkah ini. Setelah itu, kamu bisa menyeberangi sungai. Dia memindahkan bidak catur Dong Suebing dan mengangguk. Langkah Senior Sie selanjutnya pasti akan mempertahankan area ini. Dengan cara ini, kamu akan bisa menyerang dari sisi ini. Senior Sie memindahkan bidak catur. Kalau begitu, aku akan memindahkan bidak ini ke sini. Zhang Wansu melihat ke arah prajurit Dong Suebing. Xiao Dong, gerakan prajuritmu ke depan dan kemudian kudamu setelah itu. Dengan cara ini, permainan akan menguntungkan Anda. Lagi pula, kamu yang mengambil langkah pertama. Oke, kembali. Adegan itu muncul di depan mata Dong Suebing. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia akan meletakkan kudanya di papan catur. Dia segera berhenti dan menempatkan kudanya di tempat yang dikatakan Zhang Wansu sebelumnya. Senior Sie berpikir sejenak dan memindahkan bidak caturnya. Itu sama dengan apa yang dikatakan Zhang Wansu. Dong Suebing tidak ragu-ragu sejenak dan memindahkan kudanya ke seberang sungai. Senior Sie melakukan gerakan bertahan, dan Dong Suebing segera menggerakkan prajuritnya ke depan. Senior Sie mulai mengerutkan kening. Xie Huilan, Wei Nan, dan yang lainnya memandang Dong Suebing dengan kaget. Beberapa gerakan yang dia lakukan tepat dan akurat. Lebih penting lagi, Dong Suebing melakukan gerakan itu tanpa berpikir panjang. Sepertinya dia berubah menjadi orang lain. Apa yang sedang terjadi? Dong Suebing belum menang melawan Xie Huilan. Bagaimana dia melakukan gerakan itu? Keberuntungan. Setelah berpikir sejenak, Senior Sie menggerakkan meriam miliknya. Dong Suebing mengusap dagunya dan menggerakkan kuda lainnya ke depan. Senior Sie memindahkan kereta miliknya, dan Dong Suebing mengikutinya. Dia ingin bertukar dengan Senior Sie, tetapi Senior Sie memindahkan kereta miliknya. Dong Suebing menggerakkan prajuritnya selangkah ke depan. Senior Sie tertawa dan memindahkan kereta miliknya ke depan ke pusat wilayah Dong Suebing. Dong Suebing tercengang. Brengsek, aku melakukan kesalahan lagi. Aku tersesat. Dong Suebing berkata dan menoleh ke Zhang Wansu. Grandmaster Zhang, bagaimana saya harus pindah lebih awal? Zhang Wansu menjawab, Anda tidak boleh memindahkan prajurit itu. Bagian itu untuk mempertahankan wilayah Anda dan tidak bisa menyeberangi sungai dengan mudah. Kereta, Anda harus pindah ke sini. Langkah Senior Sie selanjutnya tidak diragukan lagi adalah mempertahankan bidak catur ini. Anda kemudian akan memindahkan kuda Anda ke sini, dan kereta miliknya harus menjauh. Dengan cara ini, kuda Senior Sie akan terjebak di wilayahnya. Anda akan memiliki lebih banyak pilihan setelah ini. Di sini dan di sini kamu bisa bergerak kemanapun kamu mau. Oke, kembali. Pemandangan di depan mata Dong Suebing muncul lagi. Dong Suebing dapat memperkirakan 1 menit di punggung tangannya sekarang. Dia kembali ke momen ketika dia hendak memindahkan prajuritnya. Dia menggerakkan tangannya sedikit ke kanan dan mengambil kereta miliknya dan meletakkannya di tempat guru besar Zhang mengajarinya. Senior Sie benar-benar menggerakkan bidak catur untuk bertahan. Dong Suebing segera menggerakkan meriam miliknya menyerang kuda Senior Sie dan Senior Sie menggerakkan kereta miliknya sesuai dengan apa yang dikatakan Grandmaster Zhang. Dong Suebing menggerakkan kereta miliknya dan memblokir semua gerakan kuda Senior Sie, menjebaknya di dalam wilayahnya sendiri. Senior Sie memandang Dong Suebing dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Dong Suebing merasa tiba-tiba menjadi orang lain. Wei Nan juga tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa Dong Suebing tiba-tiba menjadi begitu pandai bermain catur? Saat dia bermain catur dengan saya, dia tidak sebaik ini. Saat bermain melawan Xie Huilan, dia membuat banyak kesalahan. Namun beberapa gerakan yang dia lakukan sekarang sungguh luar biasa. Dia lebih baik dariku. Rasanya seperti gerakan Zhang Wansu. Xie Hao menepuk pahanya dengan penuh semangat. Kak, saudara Dong. Kakak Dong adalah aku tahu. Xie Huilan terengah-engah. Matanya terpaku pada papan catur. Setelah berpikir lama, Senior Sie mulai bergerak.
Dia memindahkan gajahnya. Dong Suebing ragu-ragu sejenak dan memindahkan meriamnya ke kanan. Senior Xie melihatnya dan segera menggerakkan penjaganya. Dong Suebing melanjutkan serangannya dan menggerakkan kudanya. Senior Xie menggerakkan kudanya untuk bertahan. Langkah Dong Suebing selanjutnya adalah memindahkan meriam lainnya ke seberang sungai. Senior Xie mengelus jenggotnya dan kereta. Sekarang, Dong Suebing harus mengorbankan salah satu bidak caturnya. Dong Suebing menamparkan keningnya. Aku tersesat, Grandmaster Zhang, saya seharusnya tidak memindahkan meriam saya ke seberang. Zhang Wansu menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu cemas. Meriam, Anda yang lain dapat tetap berada di wilayah Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menekan bidak caturnya. Anda unggul dalam permainan dan mengapa Anda tidak terus menyerang dengan kuda Anda? Di sini dan di sini masih banyak gerakan lainnya. Senior Xie akan memindahkan gajahnya kembali ke bawah, dan Anda dapat memindahkan kuda Anda ke sini. Senior Xie tidak punya pilihan selain menggerakkan kewaspadaannya. Dengan cara ini, kamu bisa memakan kereta miliknya, dan dia akan berada dalam posisi bertahan. Anda kemudian dapat memindahkan meriam Anda. Kembali. Waktu kembali ke 1 menit yang lalu. Tapi Dong Suebing menang. Dong Suebing telah memenangkan Senior Xie. Di bawah pengawasan Xie Huilan, Zhang Wansu, dan yang lainnya, Dong Suebing tidak melakukan kesalahan apapun sejak awal permainan. Dia memindahkan bidak caturnya tanpa ragu-ragu. Saat Senior Xie menggerakkan bidak caturnya, Dong Suebing akan segera bergerak tanpa berpikir. Dia sepertinya sudah memperkirakan semua gerakan Senior Xie. Bahkan pecatur terbaik di dunia pun tidak bisa bermain secepat Dong Suebing. Dia mengendalikan seluruh permainan dan menekan bidak catur Senior Xie di wilayahnya sendiri. Senior Xie bahkan tidak bisa membalas. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Dong Suebing adalah pemenangnya. Zhang Wansu memandang Dong Suebing dan tersenyum. Bakat tersembunyi. Xie Hao melompat. Wow, kakak Dong, kamu menang. Xie Huilan masih kaget. Dia menarik napas dalam-dalam. Xiao Dong benar-benar menang. Wei Nan menatap papan catur dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa mengalahkan Senior Xie dengan mudah? Dong Suebing seharusnya tidak sebaik ini. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dokter pribadi dan pelayan pun terkejut. Senior Xie melihat ke papan catur, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia menggebrak meja dan berseru. Langkah yang luar biasa. Langkah ini luar biasa. Dia menoleh ke Zhang Wansu. Zhang tua, jika kamu bermain dengan Xiao Dong, apakah kamu yakin akan menang? Zhang Wansu berpikir sejenak dan menjawab. Jika saya bermain catur merah dan saya menjadi yang pertama, saya yakin. Tetapi jika dia menjadi yang pertama, saya tidak akan menang. Tapi Dong Suebing menang. Dong Suebing telah memenangkan Senior Xie. Di bawah pengawasan Xie Huilan, Zhang Wansu, dan yang lainnya, Dong Suebing tidak melakukan kesalahan apapun sejak awal permainan. Dia memindahkan bidak caturnya tanpa ragu-ragu. Saat Senior Xie menggerakkan bidak caturnya, Dong Suebing akan segera bergerak tanpa berpikir. Dia sepertinya sudah memperkirakan semua gerakan Senior Xie. Bahkan pecatur terbaik di dunia pun tidak bisa bermain secepat Dong Suebing. Dia mengendalikan seluruh permainan dan menekan bidak catur Senior Xie di wilayahnya sendiri. Senior Xie bahkan tidak bisa membalas. Ini adalah kemenangan yang luar biasa. Dong Suebing adalah pemenangnya. Zhang Wansu memandang Dong Suebing dan tersenyum. Bakat tersembunyi. Xie Hao melompat. Wow, kakak Dong, kamu menang. Xie Huilan masih kaget. Dia menarik napas dalam-dalam. Xiao Dong benar-benar menang. Wei Nan menatap papan catur dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa mengalahkan Senior Xie dengan mudah? Dong Suebing seharusnya tidak sebaik ini. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dokter pribadi dan pelayan pun terkejut. Senior Xie melihat ke papan catur, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia menggebrak meja dan berseru. Langkah yang luar biasa. Langkah ini luar biasa. Dia menoleh ke Zhang Wansu. Zhang tua, jika kamu bermain dengan Xiao Dong, apakah kamu yakin akan menang? Zhang Wansu berpikir sejenak dan menjawab.
Jika saya bermain catur merah dan saya menjadi yang pertama, saya yakin. Tetapi jika dia menjadi yang pertama, saya tidak akan menang. Xie Hao tercengang. Kakak Dong sangat pandai bermain catur. Bahkan Grandmaster Zhang tidak bisa memenangkannya. Wei Nan panik. Kakek Xie. Bagaimana ini mungkin? Xie Huilan akan bertunangan dengan Dong Suebing. Dong Suebing tahu dengan jelas bahwa terlepas dari hasil pertandingan ini, dia telah menyinggung senior Xie. Dia tidak lagi takut pada apapun. Dia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Yang dia inginkan hanyalah menyelamatkan Suster Xie. Senior Xie, kakak Xie, dan aku senior Xie memandang Dong Suebing dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bangkit dan berjalan menuju villa bersama dokternya. Wei Nan juga berteriak padanya. Kakek, senior Xie mengabaikannya dan memasuki gedung. Di dalam villa, senior Xie sedang duduk di sofa, dan dia melihat ke dokter pribadinya. Dokter ini telah melayaninya selama bertahun-tahun. Anak-anak muda saat ini semakin mampu dan memiliki temperamen yang buruk. Haha, aku kalah dalam permainan. Saya mengakui kekalahan saya. Xiao Dong itu sama bagusnya dengan Zhang Tua. Zhang Tua selalu menyerah padaku selama pertandingan kami. Jika tidak, saya juga tidak akan memenangkannya berkali-kali. Xiao Dong berada di level yang sama dengan Zhang Tua. Saya tidak bisa memenangkannya. Pemuda ini tidak bisa dinilai dari penampilannya. Dokter pribadi menjawab, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Berhentilah marah pada mereka. Senior Xie tertawa. Apakah aku benar-benar tidak masuk akal? Dokter berkata, tidak, Ayah Wei Nan dapat membantu anak-anak di saat kritis. Anda juga melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Di dalam keluarga, Xiao Hao mungkin terlihat pemarah, dan hanya Anda dan Huilan yang bisa mengendalikannya. Tapi saat Huilan marah, ayahnya juga tidak bisa menghentikannya. Senior Xie melambaikan tangannya. Bukan hanya ayahnya, aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia bahkan lebih keras kepala dariku ketika aku masih muda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.